yang jauh mendekat, yang dekat makin merapat. Karena ini bukan sembarang nasihat, ini nasihat untuk seluruh umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan wanita yang begitu romantis, alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis. Laki-laki yang dulu tinggal di Paris sekarang tinggalnya di Bengkalis karena mereka terlena oleh jebakan para gadis. Semoga gadis-gadis yang hadir di sini tidak ada yang materialistis. Amin, amin ya robbal alamin. Kedua kalinya, sholawat beruntaikan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tidak pernah menaiki motor, dan seorang proklamasi yang tidak pernah memakai dasi. Siapakah beliau? Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini, yang mana orang kampung saya menyebutnya dengan the most successful and the religion personality, dan saya sendiri menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Indah Fitri Handayani, dari kelas 11 TKJ 1 bersekolah di SMK Muhammadiyah Loajanan, menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Cintailah Al-Quran. Al-Quran, menurut seorang ahli bernama Ali As-Sobuni, merupakan firman Allah yang tidak ada tandingannya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dituliskan oleh para mushafnya untuk disampaikan kepada umatnya dengan jalan mutawatir, di mana membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, mencintai Al-Quran merupakan suatu kewajiban. Perintah untuk mencintai Al-Quran sering kita jumpai di dalam Al-Quran, baik di dalam hadis. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan menghapus dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut menyebutkan bahwa seseorang yang mencintai Allah, maka ia harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia mencintai Al-Quran sebagai kalamnya, maka ia pun harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW berarti dia mencintai dan menerima Al-Quran serta hadis sebagai ajaran-ajaran dari beliau. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada umatnya agar senantiasa berpegang kepada dua perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan berpegang kepada keduanya, maka umat Islam tidak akan tersesat baik di dunia maupun di akhirat. Muasyiril muslimin rahimakumullah, ayo kita cintai Al-Quran, kita baca terus Al-Quran. Dengan mencintai Al-Quran, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak mencintai Al-Quran, maka kata Rasulullah SAW, man ja'alal Quran khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang jauh dari Al-Quran, maka ia akan didorong dan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik.
Mungkin ini saja sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya sendiri juga seorang manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Buah pinang, buah kelapa, terang bulan, terang cahaya. Kalau Quran jarang dibaca, awas nanti masuk neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wal ridho wal innayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.